wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran matematika dan masih tetap pada bab 1 yaitu dimensi 3. Namun pembahasan kali ini adalah tentang jarak. Kita akan belajar menghitung sebuah jarak dari titik ke titik, kemudian dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang. Nah, kalau minggu lalu kita itu belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, sekarangnya kita akan belajar tentang menghitung jarak dari titik ke titik, jarak dari titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Namun, untuk mempelajari jarak ini, nah, kalian harus sudah menguasai tentang yang pertama yaitu teorema Pythagoras. Masih ingatkah kalian tentang teorema Pythagoras? Tentunya masih ingat ya. Nah, ini Ibu sedikit mengulang kembali tentang teorema Pythagoras karena nanti untuk materi dimensi 3 itu hampir semua penyelesaian soalnya dengan menggunakan Pythagoras. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang luas segitiga. Nah, ini juga luas segitiga ini merupakan materi dari SD ya. Nah, teorema Pythagoras. Kita lihat teorema Pythagoras. Misal, ini ada sebuah segitiga siku-siku di mana bidang alasnya dikasih nama X, kemudian tingginya dikasih nama dengan Y, dan sisi miringnya dikasih nama dengan Z. Maka untuk mencari bidang alas, untuk mencari nilai alasnya atau di sini X-nya dirumuskan dengan X kuadrat sama dengan Z kuadrat dikurangi dengan Y kuadrat. Kemudian apabila kita pengen mencari sisi tegaknya, maka rumusnya adalah Z kuadrat dikurangi dengan X kuadrat. Dan apabila yang dicari adalah sisi miringnya, maka rumusnya adalah X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Itu teorema Pythagoras. Selanjutnya untuk luas segitiga. Ya, di sini ada sebuah segitiga di mana alasnya dikasih nama dengan A, kemudian tingginya T, maka luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya, perlu kalian catat ini baik-baik ya. Karena sebagian besar penyelesaian soal-soal dimensi 3, nah, menyelesaikannya dengan menggunakan teorema Pythagoras atau luas segitiga. Oke, langsung saja. Selanjutnya kita belajar tentang jarak dari titik ke titik. Nah, misalkan ada sebuah titik P, kemudian ada lagi yaitu titik Q. Nah, bagaimana sih cara menghitung jaraknya? Nah, cara menghitung jarak dari titik P ke titik Q ini dengan memberikan garis. Ya, jadi panjang garis dari titik P ke titik Q ini merupakan panjang garis PQ. Dan jadi jarak titik P ke titik Q ditentukan oleh panjang ruas garis PQ. Ya, tinggal kalian hitung di sini. Dari sini sampai sini menggunakan penggaris atau alat ukur lainnya. Itulah cara mengukur jarak titik ke titik. Selanjutnya, kita akan mengetahui tata cara menghitung jarak titik ke garis. Nah, sini misalkan ada titik A, kemudian ada garis G. Nah, bagaimana sih supaya kita tahu berapa sih jarak dari titik A ini ke garis G? Nah, perhatikan ya. Cara menghitung jarak
titik A ke garis G itu langkahnya adalah kalian tarik garis dari titik A ini, lalu hubungkan ke garis G dengan catatan harus membentuk segitiga siku-siku. Ya, garis tersebut harus membentuk sudut siku-siku, maksudnya bukan segitiga ya. Nah, garis antara garis yang dibentuk dari titik A ke garis G ini nanti harus membentuk siku-siku. Ya, seperti ini. Tuh. Nah, garis ini, garis yang ditarik dari A ini ke garis G ini membentuk siku-siku baik di sebelah sini maupun sebelah sini. Nah, itu adalah cara menghitung nanti cara menghitungnya yang mana? Cara menghitungnya ya garis dari A ini ke garis G. Nah, kita namai di sini dengan titik B, ya. Jadi, panjang garis atau jarak titik A ke garis G yaitu merupakan ruas garis AB. Nih, ruas garis AB, ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita belajar tentang jarak titik ke bidang. Nah, misalkan ini ada sebuah bidang alfa. Kemudian di luar bidang alfa ada titik A. Nah, bagaimana cara menentukan jarak dari titik A ke bidang alfa ini? Sama seperti jarak titik pada garis tadi ya, kita harus menarik menarik garis dari titik A ini ke bidang alfa sehingga nanti akan terbentuk suatu sudut siku-siku. Jadi kemanapun arahnya harus siku-siku. Jangan menarik garisnya tidak siku-siku nantinya ke bidangnya, tidak membentuk sudut siku-siku. Harus membentuk sudut siku-siku. Ya, seperti ini. Nah, ya. Garis yang ditarik dari titik A dan dihubungkan ke bidang alfa ini, nah nantinya akan membentuk sudut siku-siku ke segala arah. Ke sini siku-siku, ke sini siku-siku, nanti ke sini juga akan siku-siku. Ataupun ke sini juga siku-siku. Jadi kalian harus bisa membayangkan ya. Ada sebuah bidang alfa, kemudian ada titik di luar. Seandainya kita tarik garis, maka akan membentuk sudut siku-siku seperti ini. Ya. Lalu, mana yang harus diukur? Nah, yang harus diukur adalah dari titik A ini ke bidang ini. Misalkan bidang ini titiknya kita kasih nama dengan B. Ya. Jadi ruas garis AB ini merupakan jarak titik A ke bidang alfa. Begitulah cara menentukan jarak titik ke bidang. Ya, untuk memahami materi ini, langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, di sini ada sebuah soal, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 5 cm. Nah, titik P merupakan pertengahan rusuk DH. Hitunglah yang pertama, jarak titik A ke titik B. Yang kedua, titik A ke titik C. Ya, kemudian jarak titik A ke titik D dan jarak titik A ke titik G. Lalu jarak titik A ke titik P dan jarak titik B ke titik P. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Ya, penyelesaiannya. Nah, ini untuk menyelesaikan soal ini, langkah yang pertama adalah kita menggambarkannya terlebih dahulu. Ya, tanpa gambar kita tidak akan bisa menyelesaikan soal ini. Di sini karena yang diketahuinya adalah kubus ABCDEFGH, maka kita akan menggambar kubus ABCDEFGH terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik, cara menggambar kubus yang mudah adalah pertama dari sisi bawahnya dulu. Perhatikan ya. Bukan sisi bawahnya, sisi depannya ya. Nah,
kubusnya sudah jadi. Selanjutnya setelah itu kita kasih penamaan kubusnya. Di situ dalam soal disebutkan kubusnya adalah ABCDFGH. Otomatis kita kasih nama dulu kubusnya ini. Ya, penamaan bangun itu dari bidang alasnya dulu ya. Ini kita namai ini titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Nah, kemudian ini ada lagi titik P merupakan pertengahan rusuk DH. Titik P merupakan pertengahan rusuk DH. Otomatis kita buat dulu titik P-nya. Oh ya, ini panjang rusuknya yaitu 5 cm. Nah, karena ini kubus, otomatis panjang, lebar, dan tingginya sama ya, 5 cm. Kemudian selanjutnya kita akan membuat titik P. Nah, kalau sudah menggambarkan, baru kita ke poin soal yang pertama, yaitu jarak titik A ke titik B. Kalian perhatikan, titik A ke titik B. Di sini sudah jelas ya. Nah, jarak dari titik A ke titik B itu merupakan panjang garis AB, yaitu di sini sudah tertera nilainya 5 cm. Gampang kan? Ya, kemudian kita masuk soal yang kedua, yaitu jarak titik A ke titik C. Kalian perhatikan di gambarnya ya. Jarak titik A ke titik C. Nah, karena belum ada garis, kita hubungkan dulu dari titik A ke titik C-nya supaya jelas ya, supaya bisa menyelesaikan soal ini. Oke. Ya, untuk mencari garis berapa sih panjang garis AC ini, nah kalian harus bisa memanfaatkan garis yang lain ya. Nah, untuk mencari garis AC ini kita manfaatkan garis AB dan garis BC ya. Kita manfaatkan garis AB dan BC untuk menghitung garis AC ini ya. Garis AC, kita akan menentukan garis AC. Langkah-langkahnya adalah kalian harus bisa memanfaatkan garis-garis yang ada di sampingnya. Cari garis yang bisa membuat garis AC ini menjadi sebuah bangun segitiga ya. Garis apa sih? Garis mana saja supaya bisa dihubung-hubungkan dengan garis AC ini dan menjadi segitiga? Nah, ada dua kemungkinan ya. Ada dengan menggunakan garis AB dan garis BC ya, sehingga terbentuk segitiga ABC, atau kalian lewat garis AD dan garis DC sehingga terbentuk segitiga ADC. Kalian pilih ada salah satunya. Oke. Misal ini Bu ambil yang ABC ya, berarti kita hubungkan dulu garis AB, BC, dan AC sehingga di sini terbentuk segitiga ABC. Nah, kalian bayanginnya itu ini dalam sebuah ruangan. Nah, misalkan aja kalian bayangkan ini dalam kamar kalian. Nah, kamar kalian kan berbentuk kubus ya atau balok. Nah, perhatikan bidang dasarnya ya di lantai dari sudut A. Seandainya disuruh menghitung dari sudut A ke sudut C ini jaraknya berapa? Sedangkan yang kita tahu adalah jarak dari titik A ke B dan jarak dari titik B ke titik C. Nah, menurut kalian segitiga ini termasuk segitiga apa? Segitiga ABC ini termasuk segitiga apa?
Ya, benar. Segitiga ABC ini termasuk segitiga siku-siku karena dia akan membentuk siku-siku di sini di sudut B. Jadi kalian membayangkannya itu jangan digambar, kalian bayanginnya ke dalam kehidupan nyata, ke dalam ruang yang nyata. Contohnya aja di dalam ruangan kamu yang sekarang kalian duduki, ya misalkan di kamar, ya. Otomatis di situ kalian lihat ya, di sini di sudut B ini akan membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau kita keluarkan segitiga ABC ini menjadi, nah tuh segitiga ABC ya, siku-sikunya berada di titik B. Di titik B. Panjang garis AC sama dengan 5 cm, kemudian panjang garis BC sama dengan 5 cm. Yo, siapa yang tahu untuk menghitung jarak dari A ke titik C dengan menggunakan apa? Ya, sesuai yang Ibu jelaskan tadi di atas, untuk menyelesaikan materi-materi dimensi 3 itu menggunakan teorema Pitagoras. Ya, benar sekali ya, karena kita membutuhkan kita akan menentukan garis AC, maka garis AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kalau dalil Pitagorasnya sudah dituliskan, kita langsung masukkan aja nilainya. Ya, panjang AB sama dengan 5. Nah, karena di sini pangkat 2 berarti 5 pangkat 2 ditambah BC panjangnya 5 pangkat 2, sehingga sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi sama dengan 50. Nah, ini itu masih dalam AC kuadrat. Kita bentuk ke dalam AC. Nah, kuadratnya kemana? Kuadratnya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Ya, ini kan tadinya ada kuadratnya. Yang kita carikan hanya AC, nilai AC, sehingga kuadratnya harus pindahkan ke sebelah kanan menjadi sebuah akar. Akar dari 50. Berapa yo akar dari 50? Akar dari 50 ini merupakan perkalian dari akar 25 dikali 2. Nah, akar 25 itu sama dengan 5, sedangkan 2 tidak bisa keluar dari akar, jadi tetap seperti ini. Ya. Jadi panjang atau jarak titik A ke titik C sama dengan 5 akar 2. Oke, selanjutnya untuk soal yang bagian C yaitu jarak titik A ke titik D. Ya, kita ini gambarnya dulu, kubus A B C D E F G H. Nah, kita lihat ya, jarak dari titik A ke titik D. Ya, kita hubungkan lagi supaya lebih jelas. Jarak titik A ke titik D. Ini. Nah, jarak titik A ke titik D ini adalah panjang ruas garis AD. Ya, panjang ruas garis AD itu berapa? Kita lihat ya, mana sih garis yang sejajar dengan AD? Oh, yang sejajar itu adalah BC. Sedangkan BC sudah diketahui, yaitu 5 cm. Berarti panjang AD juga sama, yaitu 5 cm. Oke, terjawab sudah bagian yang C. Sekarang kita beralih ke bagian yang D, yaitu jarak titik A ke titik G. Nah, nih, kita lihat dulu posisinya ya. Ini titik A, titik G di sini. Berarti dia itu jarak dalam ruang ya. Dari A ke titik G, kita hubungkan dulu dari titik A ke G. Nah, oke. Kita nanti akan menghitung ini. Nah, menghitung jarak dari titik A ke titik G ini, kita juga harus memanfaatkan garis-garis lain supaya kita bisa menghitungnya, yaitu dengan memanfaatkan segitiga siku-siku. So, menurut kalian, kita harus menggunakan garis yang mana supaya garis AG ini terbentuk? Kalau dihubung-hubungkan dengan garis yang lain, maka akan terbentuk segitiga siku-siku.
Ibu akan coba sini ya, misalkan garis AC, kemudian kita hubungkan lagi dengan garis CG. Nah, kalian lihat membentuk segitiga siku-siku kan, yaitu segitiga siku-siku ACG. Atau selain ini kalian juga bisa melalui, misalkan ini kan garis AG ya, garis kita tarik garis AH kemudian dihubungkan lagi dengan menggunakan garis HG ya. Tapi kira-kira nanti membentuk segitiga siku-siku enggak? Soalnya kalau bukan segitiga siku-siku ataupun segitiga sama kaki dan sama sisi, itu nanti kita tidak bisa menghitung AG ini, nanti susah. Jadi kemungkinan nanti itu yang harus kalian bangun buat itu adalah segitiganya harus berbentuk segitiga siku-siku atau sama kaki dan sama sisi. Selain itu nanti susah, apalagi kalau yang segitiga sembarang nanti ya susah ya. Oke, kalau kita keluarkan ya, nah bidang segitiga ACG ini akan menjadi seperti ini ya, terbayang gak? Jadi kalian lihatnya jangan di gambar ini ya, lihatnya ke, bayangkan ke yang aslinya, ke kenyataannya ya. Garis CG ini garis tegak yang ada di sudut ya, garis tegak. Nah, kemudian AC-nya itu merupakan garis yang berada pada bidang alas. Nah, kemudian GA-nya adalah garis yang menghubungkan tadi garis yang tegak dengan garis yang berada di alasnya tadi ya. Nah, sehingga nanti membentuk segitiga, membentuk sudut siku-siku yang ada di C. Kalau dikeluarkan nanti seperti ini. Nah, kita tahu di sini panjang AC tadi sudah dibahas di bagian yang nomor B ya. Sudah menghitung garis AC, yaitu kita dapatkan hasilnya yaitu 5 akar 2. Kemudian ini panjang GC-nya sama dengan 5 karena panjang rusuknya tadi kan diketahui 5 ya. Berarti ini berlaku untuk semua panjang sisinya 5. Tuh. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah panjang titik A ke garis G. Kita akan mencari jarak dari titik A ke titik G ini dengan teorema Pitagoras lagi ya. Jadi panjang AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat sama dengan AC-nya 5 akar 2 kuadrat ditambah CG-nya sama dengan 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat sama dengan 25 akar 2 kuadrat sama dengan 2 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi sama 25 kali 2 sama dengan 50 ditambah dengan 25. Maka hasilnya sama dengan 75. Nah, ini AG-nya masih pangkat 2. Untuk menghilangkan pangkatnya, maka pangkat 2-nya yaitu berpindah ke ruas sebelah kanan dengan berubah menjadi akar. Ya, akar dari 75. Berapa sih akar dari 75? Kita sederhanakan akar ini menjadi 75 itu merupakan perkalian dari 25 dikali 3. Nah, akar 25 itu bisa keluar ya. Akar 25 sama dengan 5 dan akar 3 itu tidak bisa keluar. Jadi isinya sama dengan 5 akar 3. Jadi panjang garis AG atau jarak dari titik A ke titik G sama dengan 5 akar 3. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu menentukan jarak dari titik A ke titik P. Ya, kita lihat dulu, bangun kubusnya. Panjang rusuknya 5, kemudian titik P. Nah, ini dia ya. Garis AP yaitu garis yang menghubungkan titik A ke titik P. Nah, untuk menghitung garis
AP ini, panjang garis AP ini sama seperti langkah sebelumnya. Kita manfaatkan garis-garis yang lain sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita hubungkannya, garis-garis yang dihubungkannya adalah garis AD dan garis DP. Nah, inilah bangun segitiga siku-siku. Seandainya dikeluarkan akan menjadi seperti ini. Nah, balik lagi ke dalil teorema Pythagoras bahwa untuk mencari nilai AP itu sama dengan AP kuadrat sama dengan AP kuadrat. AP kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah DP kuadrat. Namun di sini panjang DP belum diketahui. Nah, tapi perlu diingat bahwa titik P itu merupakan pertengahan dari garis AD, sehingga garis DP itu merupakan setengah dari garis DH. Garis DH-nya itu kan 5 ya. Garis DH kan sejajar dengan garis CG yaitu 5. Maka panjang garis DP sama dengan setengah dari 5. Oke, sekarang kita hitung jarak titik A terhadap titik P, yaitu AD kuadrat ditambah DP kuadrat. Sekarang mah langsung ya, pangkatnya langsung pindah ruaskan, jadi langsung akar. Ya, selanjutnya kita masukkan nilainya. Ya, AD kuadrat ini, AD itu panjangnya 5 kuadrat. Kemudian DP itu setengah dari DH. Setengahnya dari 5, yaitu berarti 5/2 dikuadratkan. Sama dengan akar 5 kuadrat itu sama dengan 25 ditambah 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25 dan 2 kuadrat sama dengan 4. Oke, lanjut. Ya. Nih, supaya ini bisa langsung dijumlahkan dengan pecahan ini, maka bilangan bulat ini dirubah dulu bentuknya ke dalam pecahan. Nah, merubah ke pecahannya harus sama penyebutnya. Karena temannya ini berpenyebut 4, maka kita jadikan 25 ini dengan pecahan yang berpenyebut 4. Nah, angka berapa sih supaya masih tetap nilainya 25 walaupun kita rubah bilangan bulat ini ke bentuk pecahan, tetapi nilainya harus tetap sama. Nah, kita jadi rubahnya dengan menggunakan angka 100/4. 100 dibagi 4 kan sama dengan 25. Berarti kita mengubah bentuk ini tanpa menghilangkan nilainya, tanpa merubah nilainya ya. Nah, sekarang karena sudah pecahan semua, nah kita langsung aja kita jumlahkan. 100/4 ditambah 25/4 sama dengan 125 dibagi 4. Nah, pecahan ini kita sederhanakan ya, karena masih dalam bentuk akar. Ya, akar 125 itu merupakan 25 dikali 5, dan akar 4 itu merupakan perkalian dari 2/2 atau 2 dikali 2. Sehingga ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi akar 25 sama dengan, ya, disederhanakan lagi 5/2 dikali 5/2/2 sama dengan nih 5/2 otomatis bisa keluar ya. Kemudian 2/2 juga bisa keluar akar. Jadi 5/2 diakarkan menjadi 5, 2/2 diakarkan menjadi 2, sehingga menjadi 5/2. Sedangkan 5 itu tidak bisa keluar dari akar, jadi masih tetap seperti ini. Jadi diperoleh jarak titik A ke titik P sama dengan 5/2 akar 5. Ya, itulah jarak titik A ke titik P. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu jarak titik B ke titik P. Nah, kita
kita perlihatkan dulu bangunnya. Kita tarik garis penghubung dari titik B ke titik P. Nah, lalu kita manfaatkan garis lain supaya kita bisa menghitung garis BP ini ya. Nah, kita manfaatkan garis D ke P dan garis B ke D ya. Kira-kira membentuk segitiga apa lagi? Ya, segitiga siku-siku lagi. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di titik D. Kalau kita keluarkan nanti akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini ya. Nah, sekarang kita tak cari dulu ya panjangnya. Kita tahu panjang DB. Panjang DB itu sama dengan panjang AC ya. Seperti yang kita tahu karena ini merupakan diagonal bidang. AC juga diagonal bidang. Kita tahu tadi sudah menghitung ya panjang AC itu berapa? Ya 5 akar 2. Kemudian panjang DP. DP itu setengah dari DH. Ya, setengah dari DH berarti setengah dikali 5 sama dengan 5/2. DP-nya kita tahu 5/2. Sekarang kita langsung aja cari garis BP, panjang garis BP. Panjang garis BP caranya dengan apa? Nah, balik lagi kita menggunakan teorema Pythagoras. Jarak titik B ke titik P sama dengan akar dari DB kuadrat ditambah dengan DP kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya. Panjang DB sama dengan 5 akar 2, panjang DP sama dengan 5/2. Lalu kita kuadratkan semua. Ya. Sama dengan 5 kuadrat dikali akar 2 kuadrat ditambah ini 5 dikuadratkan 25, kemudian 2 dikuadratkan sama dengan 4. Sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25, akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Ya, kemudian sama dengan 25 kali 2 sama dengan 50 ditambah 25/4. Sama seperti langkah yang sebelumnya, untuk menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan ini, bilangan bulatnya harus dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Tidak, karena bilangan bulat dengan bilangan pecahan tidak bisa langsung dijumlahkan. Nah, kita rubah dulu. Rubahnya ke dalam bentuk pecahan yang berpenyebut 4, tapi nilainya tetap 50. Ya, jadi angka berapa yang kira-kira dibagi 4? Jadi 50. Ya, angka 200. 200 dibagi 4 sama dengan 50. Ya, kalau penyebutnya sudah sama seperti ini, kita langsung bisa menjumlahkan. 200 ditambah akar 200 ditambah 25 sama dengan akar 225 dibagi 4. Nah, ini masih belum sederhana, kita sederhanakan dulu. Akar 225 itu merupakan perkalian, 225 itu perkalian dari 25 dikali 5 ya. Kemudian per 4 ini. Nah, kemudian enggak ya, langsung aja. Akar 225 itu bisa langsung keluar ya, yaitu 15. Nah, akar 4 sama dengan 2. Tapi kalau kalian pecahkan, misalkan 225 ini merupakan 25 dikali berapa? 25 dikali 5. Jadi bingung. Ya, fokus lagi, maaf ya. Akar 225 itu sama dengan 15. 5 karena kenapa? Karena 15 dikali 15 sama dengan 225. Kemudian akar dari 4 sama dengan 2. Ya, maaf ya, efek dari kecapean membuat PPT. Tuh,
Jadi dihasilkan jarak dari titik B ke titik F sama dengan 15/2, atau bila kita mau merubahnya ke dalam bentuk desimal menjadi 7,5 cm. Ya, itu mengenai tata cara mencari atau menghitung jarak dari titik ke titik. Ya, dari titik ke titik. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jarak dari titik ke garis. Ini baru dari titik ke titik. Bertahap ya. Nah, nanti untuk lebih memahami kalian dalam materi jarak titik ke titik ini, kalian harus mencoba berlatih soal. Nah, seandainya kalian sudah bisa menyelesaikan soal, itu tandanya kalian paham dalam materi jarak titik terhadap titik ini. Ya, nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik dan usahakan belajar mandiri. Ini ada sebuah nasihat dari Ali bin Abi Thalib bahwa berhati-hatilah dengan kebohongan, baik besar ataupun kecil, serius ataupun bercanda, karena jika seseorang melakukan sebuah kebohongan kecil, maka dia akan memiliki keberanian untuk menceritakan kebohongan besar. Ya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini aja. Apabila ada hal-hal yang masih belum dipahami, mangga kalian tanyakan langsung ke Ibu lewat WA. Apabila dalam penyampaian materi ini ada kekurangan ataupun kesalahan, Ibu pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak sekali kekurangannya dan Ibu juga masih dalam tahap belajar. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa kalian untuk selalu tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker, dan seringlah bercuci tangan agar terhindar dari virus corona.